Yuk langsung saja dapat servisan TV Fiction. Wih, kayak merek motor ya bos. Keadaannya seperti itu. Kalau ini tetap nggak bisa dibenerin. Orangnya bilang yang penting ada gambarnya. Memang keadaannya memang seperti ini, cuman armada tadinya masih ada gambarnya di sini. Masih normal gambarnya ya. Tugas kita adalah menampilkan gambar kembali apakah masih bisa atau tidak. Langkah pertama itu ya ini ya bos ya. Biasalah dandan apa aja kita ukur dulu tegangan. Oke, jadi jangan dulu mikir, memperkirakan boleh, cuman jangan terlalu dalam. Kita ukur dulu setrum. Ini tadi kan ngeblank, jadi ya tegangan untuk LCD nya itu ada nggak, kita ukur dulu. Cuman ada berapa itu, kisaran 3 volt. Oke, kita anggap saja kita tidak mengerti spesifikasi LCD yang kita punya ini, yang kita dandan ini. Ini kan tadi udah terukur tegangan untuk T-con-nya. Dari sini tadi terukur kisaran 3 volt. Nah, tegangan ini normal apa enggak? Nah, cara ngeceknya gampang, bos. Di sini ini pasti ada jumper ini. Tadi jumpernya sudah saya copot ini. Jumper untuk tegangan T-con. Memang untuk mesin multi seperti ini tegangan T-con bisa kita pilih antara 12, 5 volt dan 3,3 volt. Biasanya seperti itu. Kita cabut saja jumper ini, jumper untuk tegangan T-con. Kelihatan nggak ya? Nah, itu dia. Kita cabut saja, lalu kita ukur tegangan yang dihasilkan berapa volt. Jumper yang tadi sudah kita copot, diukur kembali. Apa bebannya, apa sumber arusnya itu sendiri yang bermasalah. Sumber arus tegangan. Nah, ternyata setelah kita cabut, tegangan masih terbaca 3,3 volt, berarti sumber tegangan normal. Nah, berarti ini yang bermasalah ini di LCD-nya intinya. Kita lakukan kembali penelusuran, pengecekan tegangan. Kita pasang lagi jumper yang di sini tadi ya, bos ya. Ini kan kita cabut, otomatis tidak ada tegangan di sini. Jumpernya dicabut, otomatis tidak ada tegangan. Oke, kita jumper kembali. Oke, sudah masuk ya 3,3. Dan di sini ada resistor, apakah masuk? Dari sumber ada. Nah, ternyata di sini drop, bos. Tegangan T-con drop. Kodenya F1 berarti sikring. Oke, kita jajal dites dulu kapasitornya apakah short atau tidak. Kalau tidak ada yang short, baru bisa diganti air fuse-nya. Skala di ohm. Kita ukur bebannya. Kenapa air fuse ini bisa putus? Oke. Kalau kita perhatikan di situ tertulis 5k ohm, berarti dia hambatan sekitar segitu, berarti tidak short. Dibolak-balik pun tidak short. Shortnya di 0,001. Oke. Misal kita jumper aja ini air fuse-nya, mudah-mudahan langsung metu gambarnya. Hoi. Wah, ngelerang kono urip. Masuk ora iki setrume. Iya, mantap, setrumnya sudah masuk. Apakah sudah ada perubahan kono? Masih ngeblank. Oke teman-teman, setelah kita lakukan penjemperan di resistor fuse ini, kita tes kembali. Yang paling pertama itu adalah tegangan untuk DC to DC converter. Oke, kita ukur.
apakah dia bekerja. Nah, sebetulnya untuk resistor fuse ini nanti seharusnya diganti lagi dengan menggunakan resistor fuse kembali. Cuman ini hanya untuk pengetesan. Nah, ini letaknya di sini. Pengetesan tegangan saja. Toh pada akhirnya diganti kalau memang betul fix cuman itunya. Oke, kita lakukan pengukuran di DC to DC. Untuk ciri-ciri tegangan, ciri-ciri DC to DC converter adalah biasanya ada pasti menggunakan ini sejenis lilitan. Ini dipastikan ini adalah rangkaian DC to DC converter. Nah, ternyata DC to DC walaupun dia ngedrop itu sebetulnya sudah bekerja. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam DC to DC converter panel LED itu rata-rata sudah menerapkan sistem OCP atau overcurrent protector. Bisa kita lihat jika kita hidupkan pertama kali dia mau besar cuman langsung kecil lagi seperti protect seperti itu. Oke, kita ulangi. Tegangan DC to DC-nya. Nah, mau naik ke 4 volt cuman dia turun lagi karena ada yang short. Setelah saya mencari komponen-komponen pendukung seperti kapasitor, biasanya sih kapasitor ada yang short, kapasitor bagian tegangan-tegangan Ticon ini. Setelah saya ukur semuanya tidak ada yang short, dan tegangan pun 3 volt untuk V-on nya ada, berarti tidak short, tidak ada yang short untuk komponen pendukung seperti transistor, resistor, dioda. Ternyata ada satu IC yang sangat panas ini, teman-teman. Baru sebentar dinyalakan sangat panas. Nah, langsung kering toh, banyu apa itu? Nah, ini sangat panas teman-teman tuh. Sangat panas, tuh langsung kering ya. Mohon maaf untuk problem kali ini belum bisa fix karena untuk penggantian IC ini untuk LCD rekondisi seperti ini lumayan sulit penggantian spare partnya. Sebetulnya ini akan saya usahakan sebetulnya LCD ini jika keadaan LCD-nya tidak seperti ini, teman-teman. Tidak minimal masih mulus lah. Insya Allah saya usahakan LCD ini. Supaya gimana caranya udah ada gambarnya. Cuman karena kondisi yang seperti ini, nah yang ngeblok kemarin ini, saya jadi kurang semangat untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Sebetulnya sudah ada perubahan tuh, udah ada garis, tidak sama sekali polos setelah kita masukkan tegangan utama ke Ticon. Cuman ya karena keadaan LCD tersebut, saya memutuskan untuk menawarkan ganti LCD saja. Tentunya dengan menggunakan LCD multi kembali. Karena sudah tidak efektif jika hanya melakukan penggantian IC ini. Ini sangat panas. Oke teman-teman semua, sepertinya seperti itu saja. Ada 2 poin yang saya bagikan kali ini, yaitu cara mengetahui tegangan kerja LCD untuk panel yang tidak panel rekondisi seperti TV rekondisi seperti ini. Tegangan Ticon, maksudnya tegangan LCD ke Ticon itu kan bermacam-macam. Kalau TV seperti ini, TV rekondisi berbeda. Kalau jika seperti TV LG, TV Polytron itu biasanya sudah ada spesifikasinya sendiri. Oke, yang pertama itu poinnya cara mengetahui tegangan kerja Ticon tanpa mencari di website spesifikasi Ticon ini. Yang kedua,
cara mengetahui DC to DC converter itu bekerja atau tidak. Kadang banyak yang salah itu, DC converter itu bekerja apa protek. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, cukup sekian dulu tips kali ini, hurung sido bayaran. Mudah-mudahan orangnya setuju untuk ganti LCD, untuk ganti panel. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.